Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 7 Mei 2022. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita luangkan waktu kita sejenak bersama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas limpah berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 28 ayat 20-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nubuat melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atas dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengah karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangga yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang mendidihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Amin. Dan tema perenungan kita ialah Tuhan memihak umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Tuhan hanya memilih Israel? Mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel sendiri tidak selamanya lebih baik dari bangsa-bangsa lain? Nah, dalam kitab Perjanjian Lama diketahui bahwa bangsa Israel termasuk bangsa yang tidak setia, lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah. Kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Demi kediaman Allah memakai bangsa Sidon untuk menjajah Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang oleh bangsa yang tidak menyembah namanya. Demi kekudusannya dan namanya dan kekudusannya, serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan membebaskan umatnya. Allah akan bertindak menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilannya, kemuliaannya, dan demi namanya. Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menghukum, dan membebaskan umatnya, namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya kepada orang-orang pilihannya,
Tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan Allah ketika kita berada dalam pergumulan, berat atau beruntun mengalami penderitaan. Dan sebaliknya, kita dengan mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya dan memihak pada umatnya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa dan sungguh indah, yang mengantarkan kami untuk selalu setia akan kepadamu dan selalu berserah diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya firman yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam setiap tanggung jawab mereka, di dalam setiap kegiatan mereka, di dalam setiap pelayanan, pekerjaan ataupun usaha yang mereka jalani Tuhan. Engkau senantiasa berikan selalu kesehatan, kekuatan kepada mereka untuk menjalaninya. Yang dalam keadaan kelemahan tubuh juga Tuhan, Engkau jadi dokter untuk menjamah setiap penyakit yang mereka rasakan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan mereka Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang dalam penuh sukacita, entah itu pertambahan usia atau sukacita lainnya Tuhan, kami mengucap syukur atas sukacita indah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan jadilah pelaku akan firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.